GKI Philadelphia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa. Setelah di hari Minggu kemarin kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kiranya malam ini hati kita pun dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga persekutuan kita di rumah masing-masing Tuhan memberkati. Mari kita menyiapkan diri, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan memunculkan hati kita di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan agar semua yang kita lakukan di dalam persekutuan doa malam ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Tuhan memberkati persekutuan doa kami, dan Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Mari jemaat, kita memuji dan mengagungkan Tuhan, karena melalui Roh Kudus-Nya yang berkenan hadir di dalam kehidupan kita boleh menghadapi hidup yang penuh pencobaan ini, hidup yang penuh ujian, bersama kekuatan, hikmat, dan keteguhan iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Roh Kudus hadir di hati kita. Ku
Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tarikh Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Demikianlah bagi kita jemaat masa kini, Hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Saudara-saudari, kita bersyukur atas hari Minggu yang lalu. Di persekutuan doa malam ini, mari kita khusus berdoa untuk Pentakosta yang Tuhan boleh selenggarakan bagi kita semua. Saatnya sekarang saya akan memimpin saudara-saudari untuk berdoa memuji Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena malam hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersekutu bersama dengan keluarga tercinta, bersekutu dengan jemaat dimanapun mereka berada. Kami ingin mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga ingin bersyukur atas hari Pentakosta yang hari Minggu lalu kami sudah boleh nikmati dan rayakan bersama. Dan kami juga bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan juga memberikan kami sarana baru untuk beribadah melalui ibadah persekutuan doa online ini. Tuhan memberkati hati kami yang rindu untuk bersekutu dengan jemaat, rindu untuk mengucap syukur, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan sepanjang persekutuan doa ini, Tuhan memberikan kami hati yang baru, iman yang lebih bertumbuh. Kami ingin dengar-dengaran apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, Tuhan memberkati kami dan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sekalipun sudah beberapa bulan kita nikmati suasana atau pandemi COVID ini dengan penuh mungkin keluh kesah, penderitaan, namun ada banyak sisi baik, sisi positif yang boleh kita rasakan bersama. Setidaknya di keluarga kita masing-masing, kesempatan untuk kita bersekutu bersama makin lebih banyak. Itu yang patut kita bersyukuri. Dan juga kita mensyukuri bahwa sekalipun kita sedang dalam kehidupan yang serba tidak menentu seperti ini, Tuhan menguatkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu bahwa Tuhan yang menguatkan hati kita melewati setiap persoalan hidup kita.
syafaat. Doa syafaat ini boleh didoakan secara pribadi-pribadi di dalam hatinya, atau boleh dengan bersuara, atau boleh dalam persekutuan doa di keluarga masing-masing. Pokok-pokok doa, silakan saudara-saudari membacanya dan silakan untuk mendoakan dengan penuh iman dan harap dan kasih untuk sesama. Saya mempersilakan waktu sejenak untuk menaikkan doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati dan mendengarkan doa kita semua. Doa yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh remuk redha, dengan hati yang penuh rendah hati. Tuhan memberkati. Dan doa yang didoakan oleh orang yang benar, Tuhan juga memperhatikan. Seperti pujian sebelum firman Tuhan, sebentar lagi kita akan lakukan bersama-sama. Kita meresapinya
dan selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jin Sadar Mahoni. Mari kita kidungkan bersama. Shalom, saudara sekalian. Jumpa lagi di dalam kesempatan ini. Mari kita berdoa. Berkatilah kami Bapa dengan kebenaran-Mu. Sebentar kami akan belajar dari kitab suci-Mu. Bukalah pikiran kami, berikan roh penuntun, Roh Kudus menuntun kami, mengerti kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, agar bisa tetap bersukacita di dalam pergumulan hidup kita, tidaklah mudah, tidak sederhana, saudara. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, ada hal tertentu yang tidak harus kita lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak saudara sekalian belajar dari kitab Mazmur nomor 30 untuk memikirkan topik tentang hal ini. Selain berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam hidup kita, paling tidak ada 3 hal yang penting yang perlu kita pelajari dari Mazmur 1 ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah, janganlah bersungut-sungut. Mazmur nomor 30 ayat 6 berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Terus sekalian, kita semua sadar bahwa terkadang Tuhan memang menghajar kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Ia mendidik kita pada saat kita bersalah, pada saat kita membangkang, berdosa kepada Dia. Akan tetapi, saudara, seumur hidup kita, Dia adalah Allah yang murah hati. Ini yang dikatakan oleh Mazmur, saudara. Ada kalanya Dia mengizinkan kita memasuki pergumulan,
dari yang kecil sampai yang besar. Tapi Dia, Tuhan, akan memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, kekuatan, solusi, sehingga ratapan kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tari-tarian. Karena itu, saudara, ketika kita disesah oleh Allah kita yang mengasihi kita, ketika Dia membiarkan kita memasuki lembah kekelaman, jangan sekali-kali kita mengeluh, protes kepada Dia, ataupun meragukan Dia, Allah yang penuh dengan kasih. Sebab apabila kita mempunyai sikap yang demikian, justru hal itu menunjukkan bahwa kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Dan ketika kita bermasalah dengan Tuhan, itu berarti apa? Masalah dalam hidup kita bertambah satu lagi. Sikap-sikap negatif justru akan membuat kita semakin menderita lagi, saudara. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita berserah kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Dia dan berseru kepada Dia. Dan bukan sebaliknya menjauh dari Dia, marah dan bersungut-sungut. Pada waktu kita bersungut-sungut, pastilah sukacita kita hilang. Mustah. Yang kedua, saudara, pemazmur mengajarkan kita untuk memuji Tuhan. Mazmur nomor 30 ayat yang kedua, Daud berkata, "Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan." Ayat kelima, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mazmur 30 ayat 12-13 berkata, "Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyi bersyukur bagimu." Saudara, memuji adalah hal yang sangat-sangat penting. Baik melalui perkataan kita maupun nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kedua ini, saudara, yaitu kata-kata pujian pada Tuhan dan nyanyian rohani kita memberikan efek positif bagi jiwa yang merana. Manfaat bernyanyi bagi kesehatan sungguh sudah teruji, terutama untuk kesehatan mental kita, saudara. Menurut penelitian, 40 menit setelah anggota-anggota paduan suara bernyanyi, maka hormon yang menyebabkan stres, yaitu kortisol, akan turun jika dibandingkan di dalam kondisi normal, artinya tidak bernyanyi. Hormon ini biasanya turun pada akhir hari, tetapi dengan bernyanyi akan mempercepat proses turunnya hormon ini. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa anggota paduan suara yang bernyanyi juga akan menghasilkan hormon oksitosin, hormon cinta. Hormon ini dilepaskan saat kita berpelukan dengan seseorang. Dan ini meningkatkan rasa saling percaya dan ikatan batin yang mendalam. Itulah penjelasan mengapa anggota-anggota paduan suara mempunyai perasaan persaudaraan, perasaan kebersamaan yang begitu kuat di antara mereka. Karena apa? Karena ada hormon oksitosin yang dihasilkan oleh mereka. Selanjutnya, saudara, bernyanyi dikatakan juga memicu dilepaskannya hormon dopamin di otak kita. Hormon dopamin menghasilkan rasa senang saat melakukan sejumlah aktivitas seperti makan dan termasuk bahkan menghirup kokain pada saat menarik nafas dalam-dalam.
bernyanyi, maka akan membuat aliran darah kita mengalir ke seluruh tubuh kita. Dan ini dikatakan akan meningkatkan hormon endorfin yang akan memberikan efek rasa nikmat. Seperti ketika kita tertawa dan makan coklat. Selain itu, saudara, endorfin juga akan membuat seseorang merasa santai, tenang, nyaman, dan lega. Suasana hati juga menjadi baik. Jadi dengan memuji Tuhan, bernyanyi, mood yang negatif dikatakan akan tersingkirkan. Itulah sebabnya saudara, bernyanyi akan menghilangkan rasa cemas dan rasa sedih yang merongrong kita ketika kita di dalam pergumulan. Saudara sekalian, penelitian juga membuktikan bahwa orang yang bergabung dalam vokal group maupun paduan suara akan mengalami perbaikan mental dan dapat mencegah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Pada tahun 1983, seorang pria kulit hitam di Amerika bernama Archie William ditangkap dan diadili dengan tuduhan pemerkosaan dan upaya pembunuhan. Karena tuduhan ini, saudara, Archie William dijatuhin hukuman seumur hidup. Dan tahun lalu, di bulan April, saudara, Archie William setelah mendekam di dalam penjara selama hampir 37 tahun, dibebaskan karena secara hukum terbukti bukan Archie William yang melakukan upaya pelecehan seksual dan penikaman terhadap seorang wanita kulit putih. Dia dibebaskan. Saudara bisa bayangkan, 36 tahun lebih dia mendekam di dalam penjara atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Apa yang Archie William lakukan di dalam penjara? Dia katakan dia bernyanyi. Di gereja, dia menyanyikan lagu-lagu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu yang membuat dia merasa tenang, saudara. Archie William masuk penjara umur 22 tahun. Dan di usia 59 tahun. Dia keluar dari penjara dan dia membuktikan dia memang bisa bernyanyi. Baru-baru ini dia masuk ke acara American Got Talent dan dia akan masuk ke dalam babak berikutnya. Silakan saudara menonton Archie William dalam acara yang sangat menyentuh ini, saudara sekalian. Dia memuji Tuhan dalam penjara. Itulah salah satu yang membuat dia bertahan di dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara sekalian, bernyanyi adalah dalam rangka memuji Allah kita. Tetapi rupanya, saudara, di balik puji-pujian kita, ada manfaat yang dapat kita tuai di dalamnya. Pada waktu kita memuji Tuhan, jiwa kita merasa tenang, dan kita diberikan kemampuan hormon dalam tubuh kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung beban dalam hidup kita. Sehingga tekanan dalam batin kita akan terlepas. Ketiga dan yang terakhir adalah berdoa. Berdoa. Mazmur 30 ayat ketiga. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Mazmur 30 ayat 9. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku, aku memohon. Ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Terus kalian lihat, berulang-ulang di dalam Mazmur ini, Raja Daud mengatakan bahwa dia berdoa, memohon kepada Tuhan di dalam doa. Pentingnya doa telah diungkapkan oleh seorang filsuf bernama Aristoteles. 2300 tahun yang lampau, saudara.
Aristoteles berkata, doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Berdoa berarti belajar bergantung kepada Tuhan. Dan membuat orang lebih lega dan kuat. Kompas.com tanggal 23 September 2010. Ada berita yang menarik, saudara. Dikatakan Dr. Andrew Newberg, seorang profesor di bidang radiologi, psikologi, dan agama di Amerika, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan telah berhasil membuktikan agama memang betul-betul dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan. Hasil studi membuktikan bahwa 70% orang yang berdoa untuk alasan kesehatan mendapatkan manfaat dari doa yang mereka panjatkan. Kenapa, saudara? Sebab doa akan memberikan efek rileks untuk menenangkan jiwa yang tertekan. Menurut Dr. Mehmet Oz, dia adalah seorang dokter ahli bedah jantung, saudara, di kota New York. Dia mengatakan doa akan memperlambat pernafasan dan juga kerja otak, mengurangi detak jantung, serta tekanan darah seseorang. Dan itu semua akan memberikan efek rileks kepada orang yang berdoa. Berdoa memberikan aura yang positif ketika dan setelah berdoa. Terus kalian, pada waktu berdoa kita merasa damai, tenang, dan bahagia. Dan ini merupakan bukti yang nyata. Doa memicu munculnya respon psikologi yang positif. Saudara, penelitian juga menyebutkan bahwa dengan berdoa, maka tingkat hormon stres di dalam tubuh kita juga akan ditekan dan siap-siap untuk diam ketika kita berdoa. Hal yang juga penting untuk kita sadari bahwa doa juga mampu menjaga sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Terus kalian, secara ringkas dapat saya katakan bahwa sama seperti ketika kita bernyanyi memuji-muji Tuhan. Doa juga membawa dampak yang positif, memberikan sukacita di dalam pergumulan kita. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap bersukacita? Menurut Mazmur 30 ini, jangan sekali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dan berdoalah. Semua itu akan memberikan hal yang baik, positif bagi mental dan jiwa spiritualitas kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman yang boleh kami baca dan yang kami renungkan, ya Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran bagi kami, bagaimana kami bisa mempertahankan sukacita, kegembiraan di dalam diri kami, sekalipun kami di dalam pergumulan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan syukur di dalam Kristus Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Berikut ini saudara, ada anggota gereja kita yang akan menyampaikan pujian untuk memuji Tuhan kita yang hidup. Mari kita dengarkan. Yos, waktunya nyanyi buat Tuhan. Ayo. Yuk, 1, 2, 3, Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir,
ya kasih.